Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan bagaimana untuk mengkonfigurasi topologi yang di praktikum sudah dijelaskan. Topologinya itu seperti ini, yang nanti kita akan konfigurasi setiap perangkat-perangkatnya ini agar bisa saling berkomunikasi. Oke, pertama-tama kita masukkan dulu device-nya. Di sini kita menggunakan PC, diklik aja di sini and device, kemudian pilih PC, drag and drop di sini. Setiap blok ada 4 PC. Karena kita ada 2 blok, berarti kita punya 8 PC. Oke, ini 1 2 3 4 untuk blok pertama, kemudian 1 2 3 4 untuk blok kedua. Oke, kita rapihkan dulu. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Oke, untuk menyambungkannya kita butuh switch. Switch itu ada di sini. Ke network device, kemudian pilih switch. Switch yang akan kita gunakan adalah switch 2950/24. Drag and drop sini kita butuh 2 switch. Oke, untuk menyambungkan 2 switch ini kita butuh 1 router. Router itu di sini routers. Nah, routers yang kita pakai adalah PT routers. Oke, sekarang di situ. Nah, kemudian untuk menyambungkannya kita menggunakan kabel. Kabel di Cisco Packet Tracer itu ditunjukkan oleh lambang petir ini. Klik aja. Nah, di sini ada dua jenis kabel yang sering digunakan. Itu yang pertama ada straight dan cross. Straight ini biasanya digunakan untuk menyambungkan 2 device yang berbeda, contohnya dari PC ke switch ke router. Nah, kalau cross dia digunakan untuk menyambungkan device yang sama, misalkan router ke router. Nah, itu pakainya yang cross. Oke, kita di sini karena beda-beda semua, dari sini ke sini beda, dari sini ke sini juga beda, maka kita akan menggunakan straight. Klik aja straight di sini. Kemudian di PC-nya juga diklik sekali, dimasukkan ke fast Ethernet 0. Kemudian di switch-nya diklik, masukkan ke fast Ethernet 2. Di PC 1 teman-teman diklik dulu kabelnya, klik. Nah, masuk ke PC 1 diklik. Kemudian masukkan ke fast Ethernet 0. Switch-nya diklik, masukkan ke fast Ethernet 3. Lanjut seperti itu. PC 2 masukkan ke sini, masukkan ke fast Ethernet 4. PC 3 masukkan ke situ, masukkan ke fast Ethernet 5. Nah, yang fast Ethernet 1 nanti kita gunakan untuk switch ke router. Oke, lanjut di blok kedua juga sama. Masukkan ke PC-nya, masukkan ke switch-nya di fast Ethernet 2. Yang satu ini nanti fast Ethernet 1 ini buat menghubungkan dari switch ke router. Oke, masukkan ke fast Ethernet 2, klik. Habis itu PC yang selanjutnya juga sama, ke fast Ethernet 0 di PC-nya, di switch-nya masukkan ke fast Ethernet 3. Kemudian lanjut PC selanjutnya, PC 6 fast Ethernet 0, masukkan ke switch-nya di fast Ethernet 4. Nah, PC terakhir fast Ethernet 0, di switch-nya masukkan ke fast Ethernet 5. Oke, udah jadi seperti ini. Nah, kita bikin catatan dulu di sini buat ngitung subnetnya, buat nyatet subnetnya segala macamnya. Nah, catatannya itu di sini. Yang lambang ini nih, yang lambang not, diklik aja sekali, kemudian diklik di kanvasnya sini, klik. Nah, gitu. Tinggal diketikkan aja. Oke, saya ulangi nih. Not, diklik, kemudian diklik di kanvasnya di sini. Tinggal diketikkan aja. Misalnya sini blok A gitu. Nah, ketikan catatannya seperti ini. Saya langsung kopas biar cepat. Oke. Nah, catatannya seperti ini.
di sini untuk yang blok A di sini itu IP sampelnya 200.100.1.3/26 host yang ada. Nah, karena kita kemarin udah belajar subnetting, harusnya udah ngerti ini. Hostnya ada 64, kemudian host yang valid ada 62. Rentang IP-nya itu antara 200.100.1.0 sampai 200.100.1.63. Oke, IP network awalnya atau IP networknya dia ada 200.100.1.0, kemudian IP awalnya 200.100.1.1, IP akhirnya 200.100.1.62, kemudian IP broadcastnya dia 200.100.1.63, kemudian net masknya karena dia /26 maka dia 255.255.255.129. Nah, ini bisa dilihat di tabel CIDR. Oke, ini dari switch ke routernya belum disambungkan. Oke, kita sambungkan dulu. Di switch, klik di switchnya, masukkan ke fast ethernet 1, kemudian masukkan ke router, masukkan di fast ethernet 0/0, kemudian yang blok kedua juga sama, masukkan ke fast ethernet 1, di routernya masukkan ke fast ethernet 1/0. Oke, udah terhubung. Lanjut ke sini. Ini untuk catatan blok A di sini untuk blok A. Kemudian yang blok B juga bikin catatannya sama, klik ke sini, kemudian catat di sini blok B. Nah, untuk catatannya tuh seperti ini. Sebentar. Nah, catatannya seperti ini. Blok B. Nah, kalau yang blok B IP sampelnya dia ada 200.100.1.65/26, host yang ada 64, host yang valid itu ada 62. Rentang IP-nya dari 200.100.1.64 ke 200.100.1, sorry ini harusnya 1.127. Kemudian IP networknya dia ujungnya 64, IP awalnya 200.100.1.65, kemudian IP akhirnya 200.100.1.126, kemudian IP broadcastnya 200.100.1.127. Net masknya dia sama, karena dia 26 maka ujungnya 192. Oke, nah ini jadi patokan kita untuk mengkonfigurasi atau untuk memberikan alamat IP setiap PC-PC yang ada di sini. Oke, kita mulai dari paling kiri dulu, PC 0 ini yang ada di blok A. Klik aja PC-nya 2 kali, tetek gitu. Maka dia akan muncul jendela baru seperti ini. Nah, ini untuk konfigurasi si PC-nya. Di sini ada beberapa menu, kita masuk ke desktop ini, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, pilih yang static, masukkan alamat IP-nya. Nah, biar gampang maka kita mulainya dari 200.100.1.4. Kan rentangnya itu dari ini, dari IP awal 200.100.1.1 ke 200.100.1.62. Jadi ujungnya ini yang 162 ini bebas, mau berapapun itu. Nah, kita kasih IP-nya ini 4 aja. 200.100.1.4. Kemudian subnet masknya 255.192. Nah, gateway-nya kita kasih 200.100.1.1. Alamat IP awalnya yang ini nih bakal kita gunain untuk alamat IP gateway atau default gateway ini. Oke, kalau udah bisa di close, bisa di minimalis, bebas. Kita minimal saja. Kemudian PC 1 juga sama, klik 2 kali, masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, tadi kan IP-nya yang PC 0 atau PC yang ini nih, tadi kan 4. Nah, kita bakal kasih sekarang di sini IP-nya 200.100.1.5 sekarang urutan berurut. Subnet masknya sama 192 ujungnya, ya kan tuh sama. Kemudian gateway-nya juga sama 200.100.1.1.
Oke, PC 1 udah, PC 0 udah, lanjut ke PC 2 yang ini. Klik 2 kali sama, kemudian masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, pilih static, kemudian alamat v4 addressnya berurutan. Dia tadi di sini 4, 5, sini berarti 6. 200.100.1.6. Oke, lanjut ke subnet masknya 255.255.192. Kemudian default gateway-nya juga sama 200.100.1.1. Nih, kalau kita lihat itu dia sama. Ini PC 0 tuh kan berurutan. Nah, 200.100.1.4, 200.100.5 ini untuk PC 1, untuk PC 2 200.100.1.6. Subnet mask, default gateway semuanya sama. Lanjut ke PC terakhir di blok A, sama, klik 2 kali di PC 3, kemudian di stop, kemudian IP configuration. Di sini 4, 5, 6, 7 berarti ujungnya 200.100.1.7 255.255.255.192 untuk subnet masknya. Kemudian default gateway-nya 1.1 200.100.1.1. Oke, ini untuk konfigurasi di blok pertama sudah selesai. PC 3, PC 2, PC 1, PC E0. Di sini PC E0, PC 1, PC 2, PC 3. Tuh alamat IP-nya lihat. Ini ujungnya 4, 5, 6, 7. Default subnet mask sama semua 192, 192, 192, 192. Default gateway sama semua 1.1 semua. Oke, kita minimalis dulu semua. Lanjut ke blok B atau blok kedua ini. Sama aja, tinggal diklik 2 kali, kemudian masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. Nah, yang berbeda di sini karena dia alamat IP awalnya adalah 65 sampai alamat IP akhirnya itu 126. Nah, kita bebas milih alamat IP-nya itu mau berapa, asal dalam rentang 65 sampai 126 ujungnya ya. Nah, biar gampang kita kasih 70 aja untuk PC 4 ini. Kita kasih 70. Contohnya di sini 200.100.1.70. Kemudian subnet masknya 255, 255, 255, 255, 192 sama karena dia /26. Kalau lihat di tabel CDR /26 ya ini 192 ujungnya. Kemudian lanjut ke default gateway. Nah, default gateway ini 200.100.1. Berapa hayo? 65. Karena IP awalnya ini adalah 65, yang dimana IP awal tuh biasanya dijadiin buat default gateway 65. Nah, ini untuk PC 4. Lanjut ke PC sebelahnya, PC 5. Masuk ke desktop lagi, masuk ke IP configuration. Dia tadi 70. Nah, sekarang 71. 200.100.1.71. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Default gateway-nya dia tadi 65, 200.100.1.65. Oke. PC 5 kelar, PC 6 sekarang. Masuk ke desktop, masuk ke IP configuration. IP address-nya 71. Ini 70, 71, ini 72. Berarti di sini 72. 200.100.1.72. Subnet masknya 255, 255, 255, 192. Default gateway 65, 200.100.1.65. Oke, lanjut ke PC terakhir, PC 7. PC 7 ini berarti IP-nya ini 70, 71, 72, ini 73.
masuk ke desktop, masuk ke IP configuration, masukin IP-nya 200.100.1.73, subnet busnya ujungnya 192, kemudian default gateway-nya 65.200.100.1.65. Oke, ini untuk PC7 yang ini. Kemudian ini PC6, PC5, PC4. Ini PC4, PC5, PC6, PC7. Sorry, nggak kelihatan. Nah, PC4 alamat IP 70, PC5 71, 72, 73. Oke, berurutan. Subnet masknya sama semua. Default gateway-nya sama semua, 65. Oke, bisa kita minimalis. Nah, kalau kita coba ngirim pesan nih, yang pesan ini logo surat, klik aja. Kita coba ya, koneksi dari sini di PC 0 ke PC 1. Nah, dia successful, berarti pengaturan IP-nya udah oke. Coba lagi dari PC 0 sini ke PC 2, oke juga. Dan dari sini ke PC 3, oke juga. Oke, kita coba dari PC 4 ke PC 5, PC 4 ke PC 5, oke juga. PC 4 ke PC 6, di sini PC 4 ke PC 6, oke juga, successful. Lanjut lagi, logo pesan, kemudian ke sini PC 4 ke PC 7, PC 4 nih di bawah ini ke PC 7, successful. Oke. Nah, sekarang kita coba nih dari PC 0 sini ke PC 4, dia pasti file karena router ini belum dikonfigurasi. Nah, agar dia bisa berkomunikasi dari sini, dari blok A ke blok B, maka kita harus mengkonfigurasi routernya terlebih dahulu. Nah, untuk mengkonfigurasi routernya, tinggal klik aja 2 kali di routernya, maka akan muncul kayak gini. Klik CLI di sini. Kalau belum muncul, dia awalnya pasti gini. Kemudian klik yang CLI ini, CLI itu aja lah, CLI. Ya, CLI. Kemudian di sini kan ditanya gini, would you like to enter the initial configuration dialog? Ketikin aja no. Habis itu enter lagi. Nah, dia muncul kayak gini nih, ada tulisan router gitu. Nah, kalau udah seperti itu, maka kita siap untuk mengkonfigurasi. Untuk mengkonfigurasinya udah tadi di no, kemudian setelah di no ketik enable di sini, enable, habis itu ketik configure terminal. Nah, dia bakal muncul kayak gini, router config kayak gini. Di situ kita bakal atur terlebih dahulu yang fast ethernet 0/0 ini, yang dari switch ini, switch blok A ke router. Tadi kan dimasukin di fast ethernet 0/0. Ini kalau misalkan kita identifikasi, diklik nah, diklik ke fast ethernet 0/0 ini. Nah, untuk mengkonfigurasinya, perintahnya adalah interface fast ethernet /0/0. Nah, ini
interface fast ethernet 0/0, kemudian klik enter. Nah, kalau udah ada tulisan config if, ini berarti dia udah masuk. Kemudian masukin lagi perintah no shut down. Oke, di enter lagi, tandanya dia udah masuk perintah no shutdown tadi. Kemudian masukkan alamat IP address gateway di blok pertama dan subnet masknya. Tadi kan alamat default gateway-nya itu adalah IP awalnya 200.100.1.1. Nah, kita masukin aja di sini IP address. Tadi default gateway-nya IP address-nya 200.100.1, kemudian subnet masknya 255.255.255.192, kemudian di enter. Nah, ini udah masuk dia perintahnya. IP address default gateway-nya 200.100.1.1, kemudian subnet masknya berapa. Kalau udah kayak gini, kita bisa exit, ketik exit, exit. Oke, enter. Habis itu, nah ini yang jalur fast ethernet 0/0 dia jadi hijau, artinya dia udah masuk, udah konfigurasinya udah jalan. Nah, tinggal yang ini nih, yang fast ethernet 0/1 dia masih merah. Kita harus konfigurasi kayak tadi. Caranya adalah ketikin fast interface fast ethernet, fast E-nya gede, ethernet 1/0, karena kita tadi nyolokin kabelnya dari kabel switch di blok kedua itu di 1/0. Nah, ini 1/0. Habis itu ketik enter. Nah, dia udah masuk ke interface 1/0-nya, tandanya adalah ada config if ini. Oke, kalau udah sama kayak tadi, kita no shutdownin dulu. No shutdown. Oke, udah kayak gini berarti dia udah masuk perintah no shutdown-nya. Kemudian kita masukin alamat IP gateway di blok kedua ini, yaitu adalah IP, ketikin dulu IP address 200.100.1.65 tadi, sama netmasknya 255.255.192. Habis itu klik enter, kemudian exit. Oke. Nah, ketika sudah di exit, kita harus masukin lagi IP root-nya. IP root-nya adalah IP network-nya. Nah, ketikin aja IP root. Nah, masukin IP network di di blok A. IP networknya adalah 200.100.1.0. Berarti kita ketikin 200.100.1.0. Kemudian subnet masknya 255.255.255.192. Nah, kemudian kita masukkan juga alamat IP network di blok B, yaitu adalah 200.100.1.1.
1.1.64. So kita masukkan enter. Nah, sekarang dibalik. IP root lagi, root 200.100.1.65. Kemudian 255 sabit masnya 255.255.192 spasi. Nah, kan dibalikan ini alamat IP network di blok A, kemudian spasi netmasknya berapa, kemudian alamat IP network di blok B. Nah, kemudian masukin lagi yang kedua ini sebaliknya dari blok B, kemudian alamat kemudian subnet masknya, kemudian masukin alamat IP network di blok A 200.100.1.0, kemudian enter. Sorry 64. Astaga, 64 ya kan, ini 64, kemudian 255 192. Nah, ini kan 64 ya tadi, ini 64 untuk alamat IP networknya, kemudian klik enter. Nah, maka dia berhasil. Kalau ada inconsistent network address and mask, nah dia tadi saya salah buat masukin ininya malah 65, padahal IP network di blok B itu tadi 64. Nah, ini udah benar ini ya kan. Nanti masukin ini sama ini. Oke, kalau udah kayak gini udah bisa untuk digunakan, tinggal diketik exit. Oke, enter lagi. Nah, ini udah siap digunakan. Nah, coba kita tes dari sini ke sini misalkan. Nah, kalau pertama kali dia failed, coba kedua kalinya. Nah, dari PC 0 ke PC 4 dia udah berhasil, successful. Coba dari PC 0 ke PC 5 dia failed, yang kedua kalinya dia pasti berhasil. Dari 0 ke PC 5 successful. Nah, kalau misalkan di ngeping pakai CMD juga bisa di sini. Tinggal diklik dua kali di PC-nya. Nah, bakal muncul kayak gini kan. Masuk ke desktop lagi. Ini di close, Kemudian masuk ke sini ke command prompt. Nah, sini bisa kita masukin contohnya di ping. Nah, untuk alamat IP yang PC 4 ini tadi kan alamat IP 70. Ketik ping terus alamat IP-nya 200.100.1.70. Nah, maka dia akan replay. Kalau replay berarti dia udah bisa nyambung. Contohnya lagi, ini dari PC 0 ke ini 70, 71, 72, 73. Contohnya ke 73 misalkan. Ping 200.100.1.73, enter. Nah, dia replay. Berarti dari setiap PC ini udah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Sekian saja tutorialnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.